Oke, selamat sore semuanya. Selamat datang di mini kelas Olsera pada sore hari ini. Seperti yang sudah diinfokan di grup, kalau mini kelas Olsera kita pada sore hari ini yaitu tentang fitur yang cukup laris di Olsera, yaitu fitur akunting internal. Yang mana fitur ini sangat membantu untuk teman-teman yang mana untuk mencatat flow atau biaya-biaya yang ada di dalam perusahaan atau personalnya seperti itu. Nah, untuk akunting internal sendiri kita sudah kehadiran Mas Eko yang mana sudah hadir di tengah-tengah kita, yang mana nantinya Mas Eko akan menginfokan nih apa sih akunting internal itu, apa sih kelebihan dari akunting internal itu sendiri. Nah, mungkin tanpa memperpanjang waktu kepada Mas Eko, dipersilahkan. Silakan Mas Eko. Oke, terima kasih Mas Dava waktunya sore hari ini. Selamat sore teman-teman semuanya yang sudah meluangkan waktu. Terima kasih banyak untuk partisipasinya sore hari ini. Izin saya share screen dulu ya Mas ya. Oke, sebentar. Oke, nah ini saya rasa untuk layar saya sudah kelihatan ya Mas Dava ya. Oke, nah jadi untuk materi kita sore hari ini, saya akan membahas terkait dengan akunting internal Alsera, teman-teman. Nah, jadi topik yang akan saya bawakan mungkin sore hari ini lebih kepada penginputan biaya-biaya tertentu. Nah, jadi di Alsera kita kan punya banyak sekali channel penginputan data. Jadi bisa dari POS, bisa dari akuntansinya, bisa dari juga back office. Nah, jadi mana cara yang paling mudah serta mana cara yang paling nantinya efisien untuk menghemat waktu juga serta juga tidak double kerjaan seperti itu. Nah, namun sebelum kita bahas ke topik kita, mungkin ini saya sedikit intermezzo saja pengenalan terkait dengan fitur akunting Allsera nih, teman-teman. Nah, jadi apa sih mungkin akunting internal Allsera ini? Nah, jadi akunting internal Sera ini sendiri ini adalah sebuah sistem informasi akuntansi yang di mana sistem ini dikembangkan oleh Holseranya sendiri. Nah, yang di mana ketika si akunting internal ini digunakan, nah ini akan ada beberapa benefit terkhusus untuk para pengguna layanan Olsera. Nah, karena kita sudah terintegrasi dengan POS dan juga kita sudah memiliki back office sendiri, nah, maka nanti di sini teman-teman tinggal melakukan penginputan transaksi saja melalui POS ataupun back office. Kemudian nanti untuk sistem akuntansinya ini pertama sudah langsung otomatis menjurnal. Jadi tidak perlu lagi melakukan penjurnalan manual. Kemudian yang kedua, datanya itu sinkronnya real time. Jadi ketika teman-teman input transaksi hari ini, maka transaksi tersebut juga akan tercatat di hari yang sama di laporan keuangannya. Nah, jadi kita nggak perlu khawatir lagi kira-kira kapan masuknya seperti itu. Oke, nah itu intermezzo saja terkait dengan akunting Onsera. Nah, mungkin langsung saya masuk ke topik saja ya terkait dengan penginputan transaksi. Nah, jadi transaksi Onsera-nya mulai dari yang tadi, pertama kita akan coba jelaskan terlebih dahulu. Nah, di modul biaya. Nah, atau penginputan pengeluaran nih, teman-teman. Nah, jadi pertama, untuk penginputan pengeluaran ataupun biaya, nah karena kita di Olsera ada tiga channel ya, atau mungkin dalam artian kayak aplikasi, ada tiga aplikasi, ada pertama POS, kemudian back office serta akuntansinya. Nah, mungkin saya akan jelaskan terlebih dahulu untuk penginputannya yang melalui POS nih, teman-teman. Nah, kenapa di POS kita sediakan serta apa fungsi utamanya untuk penginputan di POS ini? Oke, eh, nah saya lanjut untuk di POS sendiri. Nah, jadi kalau mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, nah ini kita bisa melakukan penginputan tadi pengeluaran ataupun penginputan biaya yang terjadi. Nah, biasanya siapa yang yang paling sering menggunakan atau menginput transaksi pengeluaran melalui POS? Nah, tentu saja nantinya kasir. Nah, jadi apa-apa saja contoh biayanya yang sering diinput. Nah, ini biasanya adalah belanja harian kasir nih, teman-teman. Nah, jadi misalnya mungkin dari kasir ada melakukan pembelian galon
atau mungkin uang makan itu langsung diambil dari uang yang ada di laci. Nah, maka di sini si kasir bisa melakukan penginputan atau pencatatan melalui eh, garis tiga di kiri atas. Nah, nanti di bagian ini ketika kita klik, dia akan memunculkan opsi. Nah, di bagian opsi ini kita pilih saja nih di bagian shift. Nah, jadi shift ini ya teman-teman ya, mungkin ada nih mungkin yang bertanya, di toko saya kok nggak ada shift ini. Nah, jadi memang kalau untuk shift sendiri, ini perlu diaktifkan terlebih dahulu. Karena kalau tidak diaktifkan, dia tidak akan muncul di POS-nya. Nah, mengaktifkannya dari mana? Nah, mungkin teman-teman boleh kembali ke bagian back office. Nah, kemudian nanti di bagian back office, teman-teman buka pengaturan, kemudian point of sale. Nah, nanti di sini akan ada namanya ringkasan shift. Nah, atau nanti dia akan ada pengaturan untuk shift-shiftannya. Nah, sehingga nanti ketika teman-teman mau melakukan pengaktifan untuk shift tadi, nah ini, nah jadi nanti di sini teman-teman langsung klik aktifkan shift saja. Nah, setelah itu nanti klik simpan. Nah, ini kalau misalnya memang teman-teman memang ada kebutuhan khusus untuk melakukan penginputan pengeluaran seperti yang saya jelaskan. Nah, namun kalau misalnya tidak ada keperluan nih untuk input di bagian kasirnya, jadi kasir nggak ada akses untuk mereka melakukan pengeluaran. Nah, maka tinggal tidak diaktifkan saja. Nah, sehingga nanti untuk penginputan pengeluaran ataupun biaya, semuanya akan dilakukan dari admin yang pegang back office kita. Nah, sehingga mungkin tidak takut lagi ada data yang salah input dan sebagainya, karena nanti admin yang pegang. Nah, itu boleh juga. Karena channel penginputannya sangat banyak yang jadi sangat fleksibel sebetulnya teman-teman. Nah, saya lanjut lagi. Nah, ini bagi mungkin teman-teman yang memang kasirnya itu diberikan akses atau diberikan hak untuk melakukan penginputan pengeluaran. Nah, jadi aktifkan shift. Kemudian ketika sudah masuk ke modul shift di bagian POS atau point of sale, maka di bagian ini akan ada pilihan klik tambah di bagian kanan bawah ya teman-teman ya. Nah, setelah itu teman-teman klik saja. Nah, nanti di sini dia akan ada dua icon. Ada klik tambah sama minus atau kurang seperti itu. Nah, kalau untuk pengeluaran, nah ini nanti teman-teman tinggal pilih icon yang pengurangan itu saja. Nah, kalau sebaliknya, kalau misalnya ada pendapatan yang di luar dari barang yang dijual ya teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman di sini ada jual kayak jasa servis juga seperti itu. Nah, maka itu bisa diinput melalui yang pendapatan di klik tambah ini. Oke, nah kemudian kita contohkan nih teman-teman, bagaimana caranya kita melakukan penginputan untuk pengeluaran di bagian back office. Nah, di bagian back office nantinya kita klik tambah, kemudian klik pengurangan ini tadi. Nah, setelah itu nantinya dia akan menampilkan kas keluar. Kemudian di bagian ini judul yang pertama atau yang pertama harus kita lakukan adalah melakukan mapping atau melakukan penginputan di tipe transaksinya atau transaction type-nya. Nah, nanti di bagian ini teman-teman boleh klik saja. Nah, setelah diklik nantinya akan ada opsi, opsi-opsi yang di mana opsi ini adalah yang sudah pernah diinput oleh teman-teman kasirnya. Atau mungkin kalau misalnya teman-teman yang belum pernah melakukan penginputan, maka di transaction type-nya tinggal diketik ulang aja. Jadi misalnya kita ada pengeluaran untuk apa nih? Misalnya beli galon. Oke, seperti ini. Nah, maka nanti kita tinggal enter aja. Nah, itu bisa. Nah, cuma ini kebetulan saya memang sudah ada. Jadi saya pilih biaya galon saja. Oke. Nah, setelah itu di jumlahnya, nah baru teman-teman isikan. Jadi apakah pengeluaran ini itu angkanya berapa begitu. Nah, jadi misalnya mungkin kita lakukan pembelon di angka 20.000 nih. Nah, maka teman-teman boleh ketik saja 20.000 seperti ini. Kemudian teman-teman boleh isi catatannya. Nah, jadi catatannya bisa diisi misalnya dari kasirnya isi pembelian galon misalnya Aqua Rp5.000. Sorry, Aqua Rp20.000.
seperti ini. Nah, kemudian teman-teman boleh langsung klik simpan. Nah, maka nanti di bagian kanan atas itu akan kelihatan yang di mana tadinya kita melakukan pembelian galon. Nah, ini kelihatan di bagian kanan atas untuk transaksinya. Kemudian nanti di akuntansi dia masuknya kemana nih? Karena kan kita sudah input, tentu di akuntansi dia akan tercatat juga. Nah, jadi bagi teman-teman yang belum tahu, nah ini untuk transaksi pengeluaran itu harus kita mapping terlebih dahulu sebelum nantinya dia menjadi sebuah jurnal. Nah, jadi ketika sudah diinput seperti ini belum siap nih, belum selesai nih teman-teman prosesnya. Nah, sampai nanti dia jadi ke laporan, itu kita perlu untuk masuk terlebih dahulu ke dalam menu atau modul akuntansinya. Oke, saya coba buka dulu. Nah, setelah itu teman-teman boleh langsung klik menu transaksi pos saja. Nah, nanti di transaksi pos tinggal pilih untuk pengeluaran. Nah, kemudian di sini akan ada yang namanya data pengeluaran. Nah, kita klik data pengeluarannya. Setelah itu nantinya tinggal di filter saja. Misalnya di bulan ini atau mungkin di bulan lalu. Nah, nanti dia akan tertampil nih datanya nih teman-teman. Jadi pengeluarannya serta nanti yang perlu dilakukan di sini kalau misalnya datanya sudah masuk adalah teman-teman mengatur yang namanya akun debit dan juga kreditnya. Nah, jadi contoh nih mungkin teman-teman ada lakukan pengeluaran tadi misalnya ada galon. Nah, kalau galon ini sendiri, ini secara kategori ketika ada biaya galon, teman-teman mau masuknya itu kemana di laporan kita? Nah, apakah ingin dibuatkan satu akun pengeluaran baru atau nantinya dimasukkan ke dalam akun-akun tertentu? Nah, ini untuk akun debitnya. Jadi akun debitnya pada saat pengeluaran ini adalah ibaratnya seperti kategorinya. Nah, jadi kategori pengeluaran kita. Nah, jadi lebih baik nantinya akan dipisah. Jadi berdasarkan kategori daripada biaya masing-masing. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman harus menentukan juga yang namanya akun kreditnya. Karena kita nggak tahu, nggak ada informasi yang di mana pengeluaran ini, yang diinput ini apakah melalui kas atau melalui bank pembayarannya. Karena kita taunya kita keluar uang aja nih, teman-teman. Nah, jadi akun kreditnya perlu diisi antara akun kas atau bank. Nah, atau mungkin akun lainnya, sesuaikan saja dengan kebutuhannya teman-teman. Nah, nanti setelah sudah dipilih, nah baru nanti kita langsung klik posting saja nih teman-teman. Nah, jadi ketika sudah dipilih seperti ini, kita centang saja. Setelah itu kita posting. Nah, setelah nanti proses postingnya selesai, nah ini nantinya akan langsung masuk ke jurnal. Nah, baru ibaratnya dia tercatat. Nah, jadi selama dia nanti tidak diposting, maka si transaksi yang kita input tadi itu dia tidak akan masuk ke dalam akuntansinya. Oke, nah ini penginputan yang pertama ya teman-teman ya, terkait dengan penginputan melalui POS atau kasir. Nah, kemudian yang kedua, nah ini menarik. Yang kedua ini lebih, eh, kalau dari saya, lebih bagus lagi kalau diinputkan dari sini. Nah, jadi penginputannya dari mana? Jadi penginputannya itu melalui back office, teman-teman. Nah, penginputan pengeluaran melalui back office. Kenapa saya bilang lebih bagus lagi? Nah, jadi saya coba tunjukkan ya teman-teman ya. Kita input. Nah, nanti modulnya itu ada di menu transaksi dan pembayaran. Kemudian nantinya akan ada pendapatan dan pengeluaran nih teman-teman. Nah, diklik saja. Oke. Setelah itu nanti di bagian kanan atas akan ada pilihan teman-teman. Antara pengeluar, sorry, antara pendapatan atau pengeluaran. Jadi kalau misalnya teman-teman mau input biaya, balik lagi, nanti kita klik di pengeluaran. Oke. Nah, jadi kita klik dulu. Nah, pertama, untuk kolom yang ditampilkan itu adalah jumlah transaksinya dulu. Nah, jadi sama seperti yang tadi, kita isikan saja. Misalnya kita ada keluarin uang 50.000. Nah, keluar uang 50.000 ini untuk apa? Nah, misal kita ada beli bensin misalnya. Oke, seperti ini. Kemudian kita klik di bagian bawahnya. Nah, setelah itu kita bisa input staff yang melakukan pembelian bensin ini tadi.
Atau staf yang di sini bisa juga diisikan sebagai nama staf yang sedang melakukan penginputan, yang sekarang in charge menginput ini. Nah, bisa antara dua. Kemudian tanggal transaksi, ini yang spesialnya juga. Yang pertama, spesialnya di sini kalau kita input dari back office teman-teman. Jadi kalau misalnya kita input dari back office, spesialnya itu adalah kita bisa backdate. Nah, kalau dari POS itu tidak bisa kita backdate kan, karena tidak akan ada pilihan tanggalnya kalau di POS. Nah, jadi teman-teman ingat aja, kalau misalnya ada transaksi yang ingin di backdate, itu akan bisa diinput melalui back office nantinya. Nah, jadi kalau POS itu dia ibaratnya real time. Nah, jarang sekali ada transaksi yang bisa diinput backdate melalui POS seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman kalau untuk tanggalnya. Kemudian yang berikutnya, ini ada catatannya nih teman-teman. Nah, jadi catatan ini sebetulnya adalah satu kolom tambahan khusus mungkin bagi teman-teman yang mempunyai deskripsi tertentu nih terkait dengan pengeluaran. Nah, jadi di sini informasinya bisa bertambah. Jadi bisa aja mungkin teman-teman bikin misalnya beli bensin ini belinya dari SPBU mana atau dari supplier mana begitu. Itu bisa. Sehingga kalau ada yang ingin diinikan, ditanyakan, mungkin dari kualitas barang yang dibeli atau mungkin dari pembelian barangnya apakah sudah benar segitu nominalnya, nah itu teman-teman bisa tahu. Oke, nah ini kalau untuk catatan saya isi oke saja. Oke, kemudian yang berikutnya adalah file lampiran nih teman-teman. Nah, ini yang sebetulnya akan sering digunakan kalau misalnya kita bahasnya itu adalah pengeluaran. Nah, biasanya di pengeluaran ini kita akan mengenal yang namanya reimburse ya, teman-teman. Jadi ada karyawan, mungkin isi bensin seperti itu, kemudian reimburse menggunakan nota daripada pengisian bensin tadi. Nah, misalnya masih cash bensin nih, seperti itu. Nah, lampiran ini kita bisa tambahkan hasil foto ataupun scan daripada nota ataupun bukti transaksi lainnya yang sekiranya dapat menjadi satu pegangan untuk pengeluaran ini. Nah, sehingga kalau mungkin posisinya kita yang menginput adalah seorang staf juga, kemudian ketika si yang reimburse masalah, kita bisa tahu. Ini bisa kita cek dari notanya apakah benar atau tidak, atau mungkin dari nota pembelian tersebut kalau mungkin eh, suatu hari ingin digunakan kembali, itu bisa kita tarik datanya dari Alsera. Nah, jadi sebagai contoh, mungkin teman-teman di sini saya tambahkan saja file lampirannya. Jadi mungkin nanti di sini kita bisa lihat bersama. Nah, jadi file lampiran. Kemudian di sini saya coba masukkan untuk screenshot yang ini, ada MX dan lain-lain. Nah, setelah itu kita open. Nah, jadi dia masuk ya teman-teman ya. Kalau udah tertampil di bagian bawahnya, artinya dia sudah tertahu. Oke, setelah itu nanti di sini teman-teman tinggal klik simpan saja. Nah, nanti setelah disimpan, otomatis di bagian yang tadi, pertama-tama kita cek dulu untuk file lampirannya apakah masih ada atau enggak. Nah, file lampirannya ngeceknya dari mana? Nah, teman-teman boleh klik nomor transaksinya. Nah, setelah itu nanti di file lampiran dia masih akan tetap tampil, teman-teman. Jadi nanti di sini teman-teman boleh klik titik tiga ini. Nah, kemudian bisa di-download juga kalau mungkin file yang lamanya kehapus. Bisa juga kita klik lihat untuk memastikan ini benar nggak file yang kita cari atau nota yang kita cari. Nah, seperti itu. Nah, bisa juga kita klik ubah ataupun hapus kalau misalnya salah melakukan penautan seperti itu. Oke, nah mungkin untuk bagian penginputan saya rasa cukup. Nah, kita lanjut ke bagian akuntansinya. Nah, sama seperti di bagian POS. Bagian penginputannya kan mungkin tergolong gampang ya teman-teman ya, atau mudah. Cuma kita harus tahu aja pengisian kolomnya itu apa saja. Nah, kemudian di bagian akunting. Nah, kalau di akunting ini sama sebetulnya, sama persis dengan yang
penginputan melalui POS. Jadi teman-teman ingat saja, ketika kita ada input transaksi, pendapatan ataupun pengeluaran dari back office ataupun POS, itu nanti di akuntansinya dia tidak akan langsung masuk, melainkan akan tertunda. Seperti ini, teman-teman. Jadi kalau kita buka di data transaksi POS, kemudian pengeluaran, kemudian data pengeluaran, ini nantinya akan ada data transaksi yang sudah kita input tadi. Jadi kalau teman-teman lihat, ini ada beli bensin, setelah itu ada akun debit dan juga kredit. Sama seperti yang pertama tadi saya contohkan. Nah, tinggal teman-teman atur aja. Jadi pembelian bensin ini apakah dia masuknya itu ke biaya, misalnya teman-teman bikin akun baru nih, misalnya biaya pembelian bensin saja atau biaya bensin, boleh. Nah, atau juga mau digabung ke dalam satu akun yang lain-lain. Jadi misalnya dia masuknya itu pengeluaran lain-lain, itu boleh juga. Nah, jadi ini sebetulnya dia tidak ada patokan ya teman-teman ya. Nah, lebih bagus memang bikin akun baru dengan nama biaya bensin agar nanti kategorinya antara biaya A dan B itu dia terpisah. Nah, cuma kalau dibilang wajib seperti itu, tidak wajib seperti itu teman-teman. Oke, nah kemudian untuk akun kreditnya, nah jadi akun kreditnya sama seperti yang tadi, kita keluarin uangnya dari mana? Nah, apakah dari kas atau bank? Nah, setelah itu ketika sudah selesai kita tautkan seperti ini, maka kita tinggal klik centang, kemudian postingkan. Oke. Nah, pos satu pengeluaran, klik lanjutkan. Nah, nanti untuk statusnya dia sudah berubah, artinya dia sudah masuk ke dalam penjurnalan kita. Nah, dan juga sudah masuk ke laporan. Nah, kalau tadi posisinya dia belum terposting atau belum terjurnal, maka otomatis juga di laporan dia tidak akan masuk. Nah, seperti itu teman-teman, kalau untuk penginputannya. Nah, ini channel penginputan kedua tadi ya, terkait dengan penginputan melalui back office. Nah, mungkin saya lanjut ke penginputan terakhir untuk pengeluaran. Nah, inputnya dari mana? Nah, penginputan terakhir dari pengeluaran adalah akuntansi itu sendiri. Jadi di akuntansi kita ada namanya menu jurnal X buku besar. Yang di mana jurnal X buku besar ini adalah penampung daripada segala pencatatan transaksi yang sudah terjadi. Mau itu penjualan, pembelian, dan lain-lain. Nah, sama halnya dengan yang tadi, ketika kita sudah input melalui back office ataupun POS, itu sudah tercatat di akuntansi ketika kita posting. Nah, di akuntansinya juga kita bisa melakukan penginputan. Nah, namun penginputannya itu dia akan melalui jurnal. Nah, jadi akan melalui jurnal. Nah, benefitnya apa kalau kita inputnya dari akuntingnya langsung? Benefitnya itu adalah penginputannya jadi lebih mudah, lebih cepat. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi untuk melakukan proses pemustingan tadi yang mungkin sekiranya memakan waktu. Nah, jadi nanti penginputannya gimana? Penginputannya mudah, teman-teman. Tinggal klik tambah jurnal, kemudian jurnal tunggal, kemudian nanti di bagian kiri atas kita pilih nama jurnalnya biaya, tanggal terjadinya si pengeluaran itu kapan, akun debitnya itu biaya apa. Nah, jadi kayak tadi, sama kayak kita lakukan proses pemustingan. Jadi hanya seperti ini saja selesai teman-teman. Jadi kita nggak perlu input ulang lagi. Nah, jadi misalnya kita ada bayar gaji melalui kas, kemudian catatannya apa? Jadi misalnya pembayaran gaji pada bulan April atau bulan Maret. Oke. Nah, setelah itu nominalnya kita input saja teman-teman 2 juta misalnya. Seperti ini. Kemudian nanti teman-teman boleh langsung simpan aja. Nah, maka akan sama. Akan sama dengan transaksi yang sudah kita input seperti yang tadi. Nah, seperti yang di bagian back office tadi. Nah, cuma secara eh, kekurangannya, memang kalau kita input langsung melalui melalui akuntansi, ini kita tidak dapat menyertakan yang namanya file lampiran. Nah, itu mungkin yang akan bisa menjadi salah satu tolak ukurnya. Jadi teman-teman perlu perhatikan dulu apakah bisnis teman-teman sendiri atau pada saat kita lakukan penginputan pengeluaran ini bisnis teman-teman apakah mewajibkan untuk
file lampiran tadi atau reimburse seperti itu. Nah, kalau tidak butuh, boleh inputnya dari akuntansi, nggak masalah. Atau juga kalau misalnya butuh, sebaliknya begitu ya teman-teman ya, maka ya harus melakukan penginputannya melalui yang namanya back office tadi, yang ada file lampirannya, atau metode kedua. Nah, jadi untuk penginputannya kurang lebih demikian teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti eh, teman-teman ada yang mau ditanyakan setelah ini, boleh. Mungkin ada dari teman-teman yang mau bertanya terkait dengan penjelasan sore hari ini. Saya persilahkan waktu dan tempatnya. Oke, baik. Terima kasih Mas Eko terkait pemaparan mengenai akunting internalnya. Ini ada pertanyaan dari tim Atake Coffee. Mas, akunting ini apa bisa reset datanya? Reset data-datanya, misal kadang isi, kadang enggak gitu. Oke, boleh. Mungkin dari Atake Cafe ini apakah bisa open mic mungkin biar saya agak lumayan nangkap untuk pertanyaannya. Bisa Mas, misalnya Boleh, boleh. kadang-kadang kan eh, berbulan-bulan nih karena kita nggak punya khusus pegawai accounting. Karena bulan Oke. ini diisi terus 2 bulan lagi enggak, habis itu berapa bulan lagi diisi. Nggak konsisten gitu Mas, kan kadang-kadang kita mau lihat per setahunnya juga. Akhirnya karena isinya nggak konsisten, akhirnya datanya juga nggak bisa aktual. Nah, terus Oke. kita kepengen nih mau ngulang lagi dari awal pencatatannya supaya rapi dan benar. Nah itu kira-kira bisa atau enggak? Untuk di riset ya, Pak ya, sorry. Iya Oke. benar Mas eh, di riset gitu. Boleh. Nah, kalau untuk riset ini tetap bisa, tetap bisa, Pak. Nah, jadi caranya bagaimana? Kalau untuk riset ini sebetulnya sangat mudah sih, Pak. Jadi nanti Bapak boleh masuk ke menu pengaturan akuntansi. Setelah itu nanti klik hentikan sekarang. Nah, nanti dia akan ada pilihan, Pak. Hapus semua data transaksi akuntansi. Nah, cuma yang perlu menjadi catatan di sini adalah ketika Bapak riset, yang pertama, riset ini hanya akan menghapus semua data transaksi di akuntansinya saja. Nah, jadi maksudnya laporan akuntansinya aja yang akan terhapus. Kalau di bagian back office, mulai dari database produk, kemudian stok masuk, stok keluar, pembelian, penjualan, ini semuanya akan tetap aman datanya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang kedua mungkin yang menjadi catatan juga kita harus melakukan pemetaan ulang. Jadi ketika kita riset ya Pak ya, mungkin Bapak udah ada lakukan penambahan akun nih, mungkin ada akun Bank BCA, BNI, lain-lain yang sudah ditambahkan manual sebelumnya Ya tuh. ya. Itu semuanya akan hilang juga Pak. Oh Kira-kira hilang seperti itu. enggak? Harus start ulang ya. Betul, betul. Jadi fresh lagi lah ibaratnya untuk akuntansinya. Cuma nanti di bagian back office itu dia tetap ada datanya Pak. Ya ya. Itu sih yang takutnya pada saat riset datanya semua hilang. Oh, aman. Kalau mungkin yang menjadi pertimbangan adalah data back office, itu harusnya aman, Pak. Kalau misalnya yang risetnya itu dari sini ya, Pak ya. Nah, ini nanti hentikan sekarang, kemudian klik hapus semua data transaksi. Nanti di bawah akan ada minta masukkan untuk username dan password. Nah, ini nanti dimasukkan untuk akun owner nih, Pak. Nah, jadi akun Ya yang ownernya itu bisa hanya owner aja kan yang bisa. betul, betul. Oke. Nah, boleh mungkin dari Bapak ada lagi mungkin Pak yang mau ditanyakan, sorry. Cukup Mas, itu aja sih. Karena sementara ini mau konsisten ya karena kadang Ya. lupa. Aduh, gimana nih caranya?
Boleh, boleh, boleh Pak. Riset Nanti takut kalau hilang mungkin semua gitu. boleh, boleh Pak Atake. Nanti kalau mungkin dari Bapak ada kendala atau mungkin ada yang mungkin pengen didampingi nih untuk bantu riset ini tadi, itu nanti Pak Atake boleh info saja di grup mini kelas kita ya Pak ya. Nanti ada namanya Eko Yudi atau mungkin Bapak mau ke Farah juga, itu juga boleh nggak masalah. Nanti bakalan tetap ke saya sih jatuhnya. Kalau untuk panduan terkait dengan teknis seperti itu. Siap Mas, terima kasih ya infonya. Oke, terima kasih kembali Pak atas pertanyaannya. Mungkin ada lagi Pak atau dari teman-teman lainnya mungkin ada lagi mungkin yang mau ditanyakan atau ada yang dibingungkan dalam penggunaan sistem. Oke, baik. Terima kasih Mas Eko terkait jawabannya mengenai kendala yang dialami tim dari Atake Coffee. Mungkin dari teman-teman di sini, dari Kak Yani atau Kak Zaki ada pertanyaan atau mungkin ingin tahu mengenai fitur accounting atau fitur lainnya itu boleh juga ditanyakan. Nah, atau juga dari teman-teman di Jiwangga yang mungkin Halo. ada pertanyaan. Halo Kak, iya. Halo Ya, Kak Yani. saya mau tanya ya, Kak, kemarin ini udah coba untuk pakai accountingnya. Cuman apa ya, ada data yang saya ada bikin apa ya, kayak karena stok ya ini ya, ada bikin stok fiktif gitu ya. Terus saya keluarin lagi, itu dia masuk ke dalam ini ya, HPP gitu ya, otomatis keluar penjualan gitu ya. Oke, boleh Ya, Bu itu Yani mungkin teknis ya izin. lebih ya. Iya. Nah, ini saya bantu untuk jelaskan. Eh, Ya, Kemarin berarti pada saat melakukan penginputan transaksi ini saya sorry untuk masuknya di stok ya. dalam stok masuk ya, dia tidak masuk ke dalam pembeliannya. Waktu Nah, masuk ini itu. mungkin Mm-mm. boleh tahu Bu Yani menginputnya dari inventory yang stok masuk tersebut, Ya, betul? infotri, iya betul dari situ. Iya. Nah, kalau misalnya eh, pertama, kalau misalnya nanti kita input langsung, misalnya transaksi stok masuk ataupun stok keluar, ini nanti di akuntansi memang dia akan langsung mempengaruhi nih Bu. Nah, cuma kalau Ya, untuk kita bahasnya stok keluar, kalau mungkin concernnya adalah mempengaruhi HPP atau tidak, sebetulnya bisa kita setting. Nah, jadi stok keluar ini bisa kita buat ketika ada barang yang keluar, itu dia jatuhnya jadi biaya, jadi bukan HPP. Nah, itu oh, bisa. Cuma kalau ya jadi kemarin mungkin ini waktu pas ini saya jadinya dibatalin pos dulu, nggak di oke, pos, jadi ke akuntansinya jadi nggak masuk sih jadinya ke iya, akuntansi Olseranya karena saya batal pos kan. Cuman benar, nantinya benar, jadi benar. bermasalah lagi nggak kalau misalkan saya udah ini, Oke, udah mungkin tutup ini buku, boleh. udah oke sih. Iya, Mungkin boleh tahu Bu Yani kemarin itu berarti ada stok barang sekian, kemudian itu yang fiktif ya, mm, terus ya dikeluarin. fiktif, ya dikeluarin Oke, lagi. Tapi memang oke, tidak ada penjualan dan pembelian, itu cuman fiktif aja gitu. oke, benar. Kalau Mm-mm. seperti itu memang ketika di stok keluarkan itu menjadi ada saldonya. Ketika stok masuk juga akan ada saldonya sih nantinya di laporan kita. Jadi kalau Ya, memang itu fiktif antara dua. Jadi bisa tadi benar dengan cara kita batal pos aja di akuntansinya. Nah, kemudian nanti eh, kalau ditanya mempengaruhi atau tidak ke depannya itu dia tidak akan mempengaruhi selama statusnya dia batal pos. Nah, jadi perlu diingat oke. aja mungkin jadi catatan ya Bu ya. Jadi kalau misalnya Ya, transaksi mungkin ada transaksi yang masuk atau ada staffnya, nah harap nanti mungkin transaksi yang dua itu jangan diposting. Nah, jadi dibiarin aja gitu. Maksudnya batal pos aja, nggak apa-apa. oke, ya udah Seperti jelas itu. sih. Jadi untuk sekarang lebih hati-hati lagi karena kemarin agak sedikit pusing juga sih terusin untuk ke ini ke pajaknya. Oke, Oke, boleh, boleh, iya boleh Bu kan Yani tahun kalau kemarin punya sih kesalahannya sih. Udah baru pas kemarin hmm, lagi revisi mau lapor pajak baru tahu gitu bahwa itu baru baru salah. ketahuan. Iya. Terus Oke, sama boleh, saya boleh, mau boleh, ada boleh. tanya lagi Boleh. itu apa ya? Yang persediaan akhir di laba rugi sama neraca kenapa beda ya? Pas saya Oke.
post ininya, itunya, buktinya. Oke, boleh Bu Yani. Kalau yang terkait dengan ini, mungkin nanti kita bahasnya di sesi berbeda aja, mungkin Bu, gimana? Jadi Oke, biar nanti kalian di stop juga sesi kan kendala. kalau saya mau masuk nanti masuk kemana ya kalau misalnya mau bertanya Oh, di boleh Zoom-nya? tahu Bu Yani, apakah sudah join ke grup mini kelas kita, Bu? Atau belum untuk saat ini? Mini kelas yang itu belum sih. Saya paling ikut yang ini aja nih, paling yang ini. Oh, oke. Iya, Boleh. Kalau gitu nggak cuma apa-apa. Nanti jarang kadang ikut. kalau gitu mungkin Bu Yani boleh drop WA-nya aja, Bu, atau URL toko. Nanti kami akan hubungi langsung. Oke, nanti ya. Nama toko Oke, nanti dari sini ya, Bu ya. Mungkin kalau Bu Yani belum tahu, saya coba inikan ya. juga. Nanti di menu Oke, dashboard, Bu Yani boleh cek di sini. Ada .nolsera.com-nya. Nah, ini nanti Bu Yani ya, copy oke. aja, setelah itu kirim ke kolom chat di Zoom ini. Oke. Nanti kita hubungi. Oke, seperti itu Bu Yani. Untuk kendalanya Ya, berarti kita sama nggak yang gini ya, tadi Bu ya. pertanyaan yang riset juga tuh, karena saya ada yang lama tuh juga sama. Ada kadang Mm-mm. nggak ini konsisten ke accountingnya, nggak cuma penjualan aja. Ada yang toko, kan ada berapa toko gitu. Ah, Satu oh, ada. konsisten di accounting, yang satu ada dua sih, duanya belum belum konsen ke Ah, sini ke accountingnya. Oke, boleh nggak Oke, apa-apa, nggak oke, apa-apa. nanti ya, nanti saya itu Boleh, chat. Ya, makasih. boleh, 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 Bu Yani. Terima kasih kembali, Bu Yani, waktunya. Ya, Oke, boleh. Mungkin teman-teman lain ada yang mau ditanyakan terkait dengan sistem, atau mungkin kalau tidak bisa open mic, boleh juga drop di kolom komentar atau kolom chat juga. Tidak masalah, teman-teman. Kita akan bacakan. Nanti akan dibacakan oleh Mas Dava nih. Nah, Oke, baik. Jadi begitulah terkait pemaparan Olsera Accounting-nya. Jadi untuk teman-teman seperti tadi dari tim Atake atau dari timnya Jagoan Underwear atau Bu Yani, jika ada pertanyaan atau mungkin kendala yang lebih spesifik atau bagaimana, nanti boleh juga saling komunikasi sama Mas Eko-nya di luar sesi mini kelas kita hari ini. Jadi nanti Siap, kalau siap, siap. nanti kalau ada teman-teman yang masih ada pertanyaan atau mungkin sekarang mungkin belum tapi nanti ketika penggunaan accounting masih bingung atau apa atau gimana nanti boleh hubungin Mas Eko. Nanti Mas Eko akan lanjut memberi membantu teman-teman untuk accounting internalnya seperti itu. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi kita cukupi materi mini kelas kita pada sore hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Sebelum kita akhiri, mungkin boleh dibantu on cam untuk sesi dokumentasi kita bahwa kita telah mengikuti mini kelas pada sore hari ini. Oke, baik. Aku izin hitung mundur dari tiga, pasang pos gaya terbaiknya. Tiga, dua, satu. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih untuk tim ATK. Terima kasih untuk Bu Yani dan Sama-sama teman-teman yang semua. lain. Sampai jumpa di mini kelas selanjutnya. Selamat sore dan terima kasih. Salam sukses oke. selalu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu Yani, waktunya.